Nah, tema khotbah yang akan saya sampaikan hari ini adalah don't give up. Ya, don't give up, jangan menyerah. Percaya banyak orang yang hari ini butuh kekuatan. Katakanlah awal Maret, akhir Februari 2020 sampai hari ini udah hampir satu tahun lebih pandemi ini belum berakhir. Saudara, memang dunia ini penuh ketidakpastian. Hanya di dalam Tuhan penuh kepastian. Itu sebabnya hari ini apapun masalahmu, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ketika ada dalam dunia, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19, don't give up, jangan menyerah. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini, sudah mendengar daripada pengkhotbah lain, ya, sudah mendengar dari kisah sekolah minggu, tapi dengar baik-baik. Begitu banyak orang percaya, banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan banyak menjadi fans para pengkhotbah, saudara. Boleh-boleh aja, tapi masalahnya cukup dengan membaca firman Tuhan, lalu kita bersaat teduh dan melakukannya, maka firman Tuhan itu akan berbuah. Hari ini banyak orang yang searching di internet, begitu banyak tawaran saudara pengkhotbah, kayak menu makanan, menu keras ada katanya ya, menu sedang ada, menu soft ada, menu ketawa ada, motivator ada. Saudara, bukan itu. Masalahnya ketika kita baca firman Tuhan satu ayat, itu bisa hidup. Karena kenapa? Karena Roh Kudus menghidupkan dalam hidup kita dan kita mau melakukannya. That's it, saudara. Semua cabang olahraga dimulai dari latihan ringan, latihan dasar. Mau karate, mau atletik, saudara, sepak bola, selalunya ada pemanasan, dan pemanasan itu latihan dasar. Banyak orang percaya hari ini mau mengejar kebenaran firman Tuhan, hamba Tuhan yang hebat luar biasa. Nggak salah, saudara. Yang salah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita lupa latihan dasar. Latihan dasarnya adalah ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar, kita harus melakukannya. Sebab kalau tidak, firman Tuhan itu, saudara, tidak ada faedahnya. Tapi ketika dibaca berulang-ulang, dicerna dan dilakukan, maka firman Tuhan itu akan berbuah dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan yang sederhana yang sering kita baca di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Satu hari Tuhan Yesus waktu itu berjalan melintasi kota Kapernaum. Dia ingin melayani banyak orang, dan dia diminta oleh seorang perwira namanya Yairus untuk datang ke rumahnya karena anaknya sedang sakit keras, hampir mati. Dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba dia merasakan kok ada yang menjamah bagian jubahnya. Dan sekonyongseng merasakan bahwa ada sebuah, katakanlah ya, sebuah aliran yang akhirnya dialirkan ke orang yang menjamah ini. Lalu Tuhan Yesus nanya, siapa? Murid-muridnya juga bingung. Guru, kau tahu ini banyak orang yang mau mendekat kepadamu. Ada banyak ribuan orang mungkin. Murid-muridnya juga bengong, gak tahu. Akhirnya orang ini yang menjamah jubah Yesus ketakutan, seorang wanita, dan dia ngaku dengan tulus. Alkitab berkata dengan tulus, dan dia mengakuinya. Nah, mari kita lihat dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang itu berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat
Siapa yang telah melakukan hal itu? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Mari kita simak satu persatu cerita ini. Cerita yang bagi saya berapa puluh tahun yang lalu menuntun saya dari sebuah kekecewaan kepada sebuah pengharapan yang besar, kepada sebuah kepastian yang besar. Karena ikut Tuhan itu bukan soal berkat, ikut Tuhan bukan soal kita happy terus, happy ending. Ikut Tuhan bukan lewat jalan tol, tapi melalui jalan yang namanya proses. Itu sebabnya saya ingin dididik bukan hanya jadi jemaat tapi jadi murid. Tahun 96 saya lahir baru mendengar kisah ini, saudara. Dan saya merasakan bahwa wow, ini wanita yang sakit pendarahan ini adalah jenis kalau di gereja ini mau ada hujan kek, ada bom kek, ada covid kek, terserah. Yang penting gua ibadah, yang penting gua ikut Tuhan. Mau bangkrut kayak usahanya, mau gua kanker kek, sakit kek, terserah lah. Yang penting gua ingin berjumpa dengan Yesus. Ketika saya baca ayat demi ayat, tahun 96 saya lahir baru, saya meneteskan air mata. Bukan karena nonton drama Korea, saudara ya. Karena benar-benar saya menangis di jamaah Roh Kudus. Dan waktu itu ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan, saya merasakan bahwa untuk menjadi jemaat Kristus itu mudah. Tapi untuk menjadi murid Kristus ada harga yang harus dibayar, yaitu yang namanya proses. Wow, saudara, saya ketika menyiapkan firman ini kembali, mengingatkan kepada kita semua. Saya diingatkan oleh peristiwa tahun 96 di mana Tuhan memanggil saya. Ada begitu banyak ayat, tapi salah satunya kisah yang dialami perempuan ini. Saudara bisa bayangkan 12 tahun sakit, saudara. 12 tahun. Ini COVID baru setahun, saudara. Waduh, kita udah mulai stres, udah pusing, saudara. Ya, ada banyak saya dengar beberapa orang bunuh diri hari ini. Saya melihat sebuah situs di Jepang. Hati-hati, saudara, gak mungkin Belanda Indonesia. Lagi tren yang namanya bunuh diri. Kenapa? Karena begitu banyak ketidakpastian. Orang Jepang itu suka yang namanya kerja kayak robot, saudara. Tapi begitu krismon, mereka tetap kerja, tapi nah ini penghasilan berkurang, bisnis terpuruk, saudara. Biasanya mereka antusias, sekarang drop. Waduh. Dan ketika diselidiki, kebanyakan ibu-ibu yang berprofesi sebagai katakanlah wanita karir itu banyak bunuh diri. Kenapa? Karena mereka juga mengejar karir mereka. Begitu ke rumah, saudara, ya mereka juga berantem sama suaminya. Harus ngurus suami, harus ngurus anak. Saudara, memang itu terjadi. Tapi saya melihat bahwa ketika kebenaran firman Tuhan, kehidupan Kristus gak ada dalam rumah tangga, maka tidak ada yang namanya hope, sebuah harapan. Wanita ini bayangkan 12 tahun. Kita baru 1 tahun 2 bulan merasakan COVID. Ini saudara, ya ibadah online udah protes, ya makan bakso, ya itu terserah hatimu. Minum kopi terserah hatimu, saudara. Makanya beda jemaat sama murid. Jemaat mungkin ketika beribadah gak antusias, ya sambil tiduran nonton di TV, gak apa-apa, saudara, jemaat. Tapi kalau murid ini kualitasnya 12 tahun sakit pendarahan. Dan sakit pendarahan itu sakit sekali. Saudara, saya perhatikan baik-baik 12 tahun. Ini berarti wanita ini punya mental yang luar biasa. Yang kedua, bukan hanya 12 tahun. 12 tahun itu dia telah berobat kemana-mana, menghabiskan seluruh hartanya. Artinya apa? Ekonominya merosot.
hartanya habis untuk pengobatan dirinya supaya sembuh. Hari ini 1 tahun 2 bulan, mungkin orang masih seperempat bangkrut atau setengah bangkrut. Kalau melihat wanita ini 100% bangkrut, saudara. Karena ya ayatnya berbunyi, dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Emas habis, saudara. Mungkin ya televisi di depan saya ya dijual murah. Ya, mobil bukan digade, dijual, saudara. Mungkin konteksnya hari ini. Habis-habisan 12 tahun dia pusing kemana lagi ini untuk berobat. Saudara, tapi dia tidak menyerah hari ini. Kalau engkau mau menyerah, masih 1 tahun 2 bulan katakanlah, lewat COVID-19 ini, jangan, saudara. Ya, apalagi yang tiap hari ke gereja. Ya, tiap hari maksudnya minggu pelayanan 3 kali kan gitu, saudara ya. Gak jaminan juga. Ke gereja 3 kali, masuk menara doa, masuk sel grup komsel, saudara ya. Wah, persekutuan pria wanita semua diikuti. Tapi begitu masalah ada, nah itu kualitas jemaat atau murid pusing langsung sparring. Waduh ya, lupa, saudara. Lupa apa yang didapat ibadah seminggu 3 kali melayani Tuhan. Ya, di sel grup saling mendoakan, lupa juga, saudara. Saudara, banyak orang percaya kebanyakan hari ini berteori, saudara, bukan berpraktek. Wanita ini jenis kalau di gereja itu bukan jemaat tapi murid. Wih, ini udah habis-habisan 12 tahun loh, 12 tahun. Saya melihat, wow, 12 tahun. Ini wanita ini terus dia berpengharapan dan tidak pernah menyerah. 12 tahun, saya percaya waktu yang tidak mudah bagi wanita ini. Saya gak ngerti, mungkin ya, ketika dia datang mau menjumpai Yesus, anggota keluarganya gak ada. Saya gak tahu wanita ini janda atau ditinggalkan suaminya. Karena mungkin waduh jadi beban ya, karena mungkin ya udahlah, udah sakit pendarahan, suaminya juga ya udahlah gak betah, ditinggalin aja. Dia sendirian pada waktu itu. Secara mental 12 tahun dia pusing juga, saudara, stres. Penyakitnya gak kunjung sembuh, harta habis. Mentalnya, saudara, itu sedikit mungkin terganggu. Ya, agak sedikit down. Aduh, kapan sembuhnya? Duit udah habis gak sembuh-sembuh. Keluarga aku mungkin gak mau tahu aku sakit nih, gak mau nolong, gak mau berupaya. Saudara, perhatikan 12 tahun lamanya wanita ini bergumul dengan sakit penyakitnya. Hari ini kalau kau banyak pergumulan, mungkin baru satu titiknya dari bagian wanita ini. Saudara, kalau wanita ini bisa, mengapa engkau gak bisa hari ini? Engkau hari ini pengusaha ya, yang mungkin bisnismu lagi tumpur, lagi merosot. Engkau mungkin pekerja yang hari ini kehilangan income-mu karena dipotong gaji. Hari ini kalau engkau mengalami sakit penyakit, saya gak tahu ini ditonton mungkin rekamannya ya, karena ribuan setelah rekaman ini menonton. Engkau COVID hari ini di rumah sakit. Bayangkan wanita ini 12 tahun dia tetap semangat dalam kehidupannya. Dia tidak pernah menggerutu. Dia tidak pernah, walaupun mungkin mentalnya terganggu sampai gila, sampai frustasi dan bunuh diri, saudara. Wanita ini saya katakan jenis a disciple of Christ, murid Kristus yang sesungguhnya, yang otentik, yang sejati, yang asli, saudara. Yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan KW, tapi murid, jenis murid yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, mari, apa yang dialami oleh wanita ini sehingga dia bisa merasakan akhirnya kesembuhan. Dan saya percaya wanita ini bukan disembuhkan secara fisik dari sakit pendarahannya, tapi hatinya, lukanya, jiwanya, pikirannya, rohnya disembuhkan oleh Yesus dan berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yang pertama saya pelajari kenapa wanita ini tidak mau menyerah. Karena
Yang pertama, dia punya spirit, ya, dia punya roh yang pantang menyerah. Mungkin masalahmu tidak seberat yang dialami wanita ini, tapi kalau wanita ini bisa mengalami perjumpaan dan revival kebangunan rohani bersama Yesus, mengalami kesembuhan, mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan, engkau juga bisa. Yang pertama, jangan pernah menyerah, don't give up. Punyai spirit yang tidak mudah menyerah. Ada seorang, saya teringat kisah ini. Seorang namanya Sparky, saudara. Sparky ini dari SMP ini udah dibully karena pelajarannya buruk, selalu buruk. Waktu SMA apalagi, saudara. Olahraganya juga nilainya buruk, olahraga bahkan, saudara. Ya, bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya, aljabarnya ini selalu buruk, saudara. Tapi di SMA dia bertekad, aku ingin menjadi seorang penulis dan seorang penggambar, pelukis yang profesional. Sparky dari semua kegagalannya, dia dianggap sebagai seorang pecundang oleh teman-temannya. Dia punya satu gairah dalam hidupnya, dia suka menggambar. Lalu ketika perusahaan Walt Disney didirikan pada waktu itu, dia mencoba menulis dan mengirimkan karya-karya gambarnya, kartunnya kepada Walt Disney. Dan karyanya ditolak, bahkan sedikit dilecehkan. Wah, ini mah bukan untuk market kita. Sparky ketika karya dibalikkan kepada dia bukan kecewa, bukan putus asa. Dia merasa dibully, dia gak sakit hati, tapi dia bertekad bahwa someday, satu hari aku akan bisa meraih impianku. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis biografinya sendiri. Dan ketika dia terus menulis biografinya itu digambarkan dalam sebuah karton. Lalu di luar dugaan, biografinya dalam bentuk karton ini laku keras. Dan akhirnya karyanya mendunia. Sparky mengambil seorang tokoh di dalam kartun itu yang akhirnya melegenda sampai hari ini disukai oleh anak-anak yang bernama Charlie Brown. Sparky nama aslinya adalah Charles Schulz. Dan tahukah kita, Sparky yang dulunya dilecehkan, dibully abis-abisan, dia gak peduli, dia gak pusingin. Dia berjalan dalam mimpinya, dia berjalan visinya. Hari ini dalam kesendirianmu, engkau ingat Yusuf tak kalah disumur di penjara dia sendiri. Dalam keseharianmu, kesendirianmu hari ini, engkau mesti ingat yang namanya Daniel di gua singa, dia sendiri. Engkau mesti ingat Daud ketika mau dikejar untuk dibunuh oleh prajurit Saul, dia berpergian, dia menyepi dan berlari sendirian. Saudara perhatikan, dalam kesendirian, kalau engkau gak pusingin apa kata orang, tapi kau pusingin apa kata Tuhan terhadap hidupku. Engkau lebih pusingin apa masa depanku di dalam Tuhan. Engkau pusingin apa mimpimu, bukan mimpi orang. Engkau menduplikasi mimpinya Tuhan dan otentik, bukan mimpinya orang. Saya percaya engkau akan menjadi seperti Sparky, Charles Schulz, saudara, yang menciptakan tokoh Charlie Brown. Yang kedua, saya belajar dari perempuan ini. Perempuan ini memiliki harapan yang besar, saudara. Saudara, orang punya harapan yang besar, waduh, itu hidupnya gak mau pusing apa kata orang. Orang yang punya harapan yang besar seperti perempuan ini, dia keinginannya untuk sembuh itu ada. Apapun masalahmu,
sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Kalau engkau memiliki sebuah atau sekecil harapan, percayalah, hatimu akan tetap tenang. Hatimu akan tetap bersuka cita. Hatimu akan tetap damai sejahtera. Mengapa? Karena engkau ingin sebuah harapan itu someday suatu hari akan nyata dalam hidupmu. Ada seorang yang namanya Todd Houston. Dia pemain ski, saudara, ski air. Dan ketika dia bermain ski air, tiba-tiba sebuah kecelakaan, dia jatuh dan kakinya masuk ke baling-baling perahu yang membawanya untuk bermain ski air. Saudara, dia dioperasi, akhirnya dia agak sehat, tapi di pertengahan tulangnya menderita. Dan karena tulangnya mengalami kesakitan, akhirnya kaki kanannya, saudara, diamputasi. Dan ketika kaki kanannya diamputasi, banyak organ orang-orang yang akhirnya tergerak memberikan kaki palsu kepadanya. Saudara, apakah dia akhirnya merenungi nasibnya? Aduh, kaki ini. Todd Houston akhirnya dia melanjutkan kuliahnya dalam sebuah program ya yang memungkinkan orang diamputasi. Itu mengikuti kuliah selesai, tapi dengan kuliah yang tidak padat. Dan ketika detik-detik kuliah, dia berlari, mencoba berlari dengan kaki palsunya. Satu hari 20 kilometer. Saya aja, saudara, ya lagi tren viral sepeda, sekarang bosan gak main sepeda. Kaki saya sempurna, saudara. Saya ketika baca kisah ini, kakinya diamputasi, kaki palsu. Bukan main sepeda, lari, saudara, 20 kilometer per hari. Saya bilang, ini orang nih, makanya nih kualitas murid. Ya, bukan tape, singkong, tempe, saudara, tapi keju. Waduh, ini nih orang. Satu hari sebuah organisasi mencari bahwa orang-orang diamputasi membuktikan kepada dunia bahwa mereka sanggup mendaki gunung. Ketika dia lihat iklannya, maka si Todd Houston ini menerima tantangannya. Saudara tahu, bukan satu gunung, tapi organisasi ini ingin mencetak rekor menduduki 50 gunung yang ada di negara bagian Amerika. Saudara, 50 gunung. Saya nih sehat begini, boro-boro, saudara. Saya pergi ke Lembang aja pengatasan, udah males deh. Ke puncak Jayagiri, ya di Gunung Tangkuban Perahu dulu waktu kecil, oke. Ini bayangkan kaki kanan palsu. Hanya Todd Houston menerima tantangan itu. Dan dunia mencatat tahun 7 Agustus 94, gunung yang ke-50 dia panjat, dia duduki. Mengapa Todd Houston dikenal sebagai pencatat rekor pendaki gunung yang paling banyak di dunia? Lewat ketidaksempurnaan tubuhnya. Karena ketika dia mengalami kecelakaan, sama seperti wanita yang sakit pendarahan ini, tubuhnya bisa cacat, kakinya bisa diamputasi, tapi harapannya tidak pernah pudar. Harapannya tetap besar untuk meraih sebuah kesuksesan. Apapun masalahmu, kalau kau ingin menjadi kualitas seorang murid seperti Todd Houston ini, seperti yang dialami wanita sakit pendarahan ini, milikilah harapanmu, saudara. Tapi yang ketiga, wanita ini gak hanya berpengharapan. Dunia berharap kepada ketidakpastian, kepada deposito, kepada kekayaan. Mewahnya apa yang kita gunakan, mewahnya apa yang kita tumpangi, mungkin mobil kita, saudara, ya, Rolls Royce, atau jam tangan kita Rolex. Berharapan kepada teman-teman kita yang selevel, karena ada level pergaulan juga, saudara, ya. Ada level hari ini mungkin orang kaya nggak mau turun ke menengah, boro-boro ke yang miskin. Wanita ini tidak berharap kepada manusia. Dia berharap bukan kepada hartanya. Dia berharap bukan kepada ketidakpastian di dunia ini. Dia berharap kepada yang pasti,
dia berharap kepada Yesus. 12 tahun mungkin dia mendengar kisahnya. 12 tahun dia mungkin mendengar kabar tentang Yesus. Dan akhirnya saudara, ketika Yesus melintasi kotanya Kapernaum, this is the time, ini waktunya. Dia sendiri yang berusaha untuk mendekati Yesus. Tadinya mungkin dia berharap, Tuhan Yesus tolong doakan aku. Tapi demi dilihat kerumunan itu, wah ini banyak orang nih, gak mungkin saya didoakan. Ketika dia banyak kerumunan itu, dia cuma berharap, asal ku jamah jubahnya, aku percaya aku akan sembuh. Wanita ini bukan hanya asal berharap, wanita ini berharap kepada Tuhan Yesus. Wanita ini, dia bukan hanya berharap, tapi dia berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau kau mau berharap di saat pandemi COVID-19 ini, berharaplah bukan kepada hal lain, bukan kepada manusia, tapi kau berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16. Ini presiden yang dianggap paling spiritualitas. Presiden yang dianggap paling sangat menjalankan nilai-nilai kekristenan. Abraham Lincoln kemana-mana tidak lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dia tidak lupa dimanapun dia bertugas, apa yang dia lakukan, dia tidak lupa untuk berdoa. Itu sebabnya dalam sebuah hal tugas, dalam sebuah katakanlah challenge, dalam jabatannya sebagai Presiden Amerika, banyak kisah yang menuliskan bahwa di saat ada masalah di dalam jabatannya, di saat ada masalah di dalam kepemimpinan sebagai Presiden Amerika, dia selalu membuka Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, dia memiliki banyak penasehat, dia banyak memiliki orang-orang pintar, penasihat perang di sekitarnya. Tapi satu kali dia berkata, pribadi yang paling saya percaya dan saya andalkan adalah Tuhan. Apa harapanmu yang besar dalam hidupmu? Tapi kalau kau berharap bukan kepada manusia, kau berharap bukan kepada jabatanmu, bukan kepada hanya pelayananmu, bukan kepada bisnismu, usahamu, hartamu, propertimu, aku hanya berharap kepada Yesus, percayalah, aku akan mengalami yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan ini. Yang terakhir dikatakan, dia akhirnya dia berusaha mendekat kepada Yesus. Kata mendekat ini sangat-sangat penting. Di Alkitab dijelaskan di ayat yang tadi telah kita baca. Dia berkata, bertekad dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apakah kau punya iman yang berkualitas yang dimiliki oleh wanita ini? Iman yang percaya kepada Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Wanita ini harus berjibaku mendekati Tuhan Yesus. Orang yang punya pengharapan gak cukup. Orang yang berharap kepada Yesus gak cukup. Orang ini harus bertindak seperti wanita ini. Bertindak untuk apa? Mendekat kepada Yesus. Apa mendekat kepada Yesus konteksnya? Hari ini apakah engkau ingin rindu bersekutu dengan Yesus atau enggak? Saat ini apakah engkau ingin membaca firman Tuhan enggak? Hari ini apakah doamu, pujian penyembahanmu tetap kau naikkan setiap hari untuk kau mendekat dengan Yesus? Yesus tidak bisa kita alami seperti wanita ini, tidak bisa kita jumpai. Tapi Tuhan Yesus bisa dijumpai lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa kita,
lewat pujian penyembahan kita, wanita ini telah memberikan sebuah role model teladan bagi kita. Mari kita punya kualitas iman seperti wanita ini. Dia harus menunggu 12 tahun dan itu jadi masalah. Tapi di tahun ke-12 imannya menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapi hari-hari yang sulit ini. Kalau kita punya kualitas hidup seperti wanita ini, percayalah kita tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan